Dunia maya atau media sosial sering pula disebut sebagai dunia virtual. Ia adalah dimensi ruang tanpa batas waktu. Hampir semua manusia berada di dalamnya, baik pria ataupun wanita, anak kecil, dewasa maupun orang tua, baik kaya atau miskin, yang jujur maupun yang culas sekalipun, serta beragam lainnya. Media sosial seolah-olah adalah tempat tongkrongan yang paling mengasyikkan, sebagai tempat berwisata, mencari dan menemukan hiburan dengan aneka pernak-pernik yang ditawarkan, atau sebagai wahana bermain, atau bahkan sebagai ruang pelatihan dan peningkatan potensi belajar serta skill keterampilan. Tidak jarang pula ia dijadikan sebagai pabrik atau kantor untuk mendulang rezeki, berinteraksi, bahkan terutama sebagai media untuk mencari dan menemukan jodoh yang diidami. Sobat channel Makhluk Pilihan, kalian yang hendak mencari gebetan di atau melalui media sosial serta berharap PDKT-nya lancar dan segera mendapatkan pasangan, bahkan meski sebelumnya kalian berdua tidak pernah berjumpa di dunia nyata, maka sudah tentu kalian tetap harus memperhatikan beberapa kode etik di dalam menjalin interaksi dengannya, terutama awal-awal pertama kali menyapa atau menghubunginya. Antara lain, yang pertama, bersikap sopan dan lembut. Peraturan pertama dan utama yang bisa kamu lakukan adalah bersikap sopan. Sebenarnya sikap sopan tidak hanya dapat kamu lakukan pada orang baru yang hendak kamu kenali, namun kamu pun harus melakukan sikap tersebut kepada semua orang dengan tanpa melihat bulu atau status sosialnya. Terlebih lagi, hal ini harus kamu lakukan saat PDKT secara virtual terhadap seseorang yang hendak kamu jadikan ia gebetan. Sikap sopan ini dicerminkan dari kalimat-kalimatmu yang tidak berfrekuensi tinggi atau kasar. Artinya, kamu harus memilih kosakata yang benar-benar tepat di dalam menyikapi orang tersebut. Cara tersebut bisa kamu aktualisasikan dengan sikap selalu meminta maaf atau minta izin saat sedang bertanya atau di dalam interaksi perkenalanmu dengannya. Suatu misal, mohon maaf, bolehkah saya menyapa atau mengenalimu? Atau bolehkah saya bertanya tentang sesuatu mengenai dirimu? Atau bahkan dengan kalimat, izinkan aku mencintaimu dan berharap engkau menjadi pasangan hidupku. Dan tentu masih banyak kalimat interaktif lainnya. Kalimat interaksimu di atas akan terkesan lembut dan sopan bagi lawan bicaramu, dan tentu tidak akan berpotensi untuk menimbulkan rasa kesal atau benci. Justru sebaliknya, kamu serasa memiliki nilai dan tampak memiliki social justice atau etika yang luhur. Yang kedua, bersikap jujur dan adil. Jurdil atau jujur dan adil adalah suatu sikap yang disukai oleh hampir semua orang. Sikap tersebut akan membimbing dan menyelamatkan seseorang dari celah buruknya sendiri, atau perumpamaannya adalah peribahasa senjata makan tuan. Artinya, kamu yang selalu mengedepankan sikap jujur dan adil akan selamat dari keburukan sikap itu sendiri. Di dalam perkenalan atau interaksi virtual kepada orang baru di dunia maya, sikap adil dan jujur ini akan terjuantah pada sikap tidak memalsukan identitas, baik berupa wajah, nama, alamat, bahkan mengenai status sosial. Artinya, kamu tidak memalsukan semua itu demi kepentinganmu sendiri. Bukankah saat ini begitu marak orang-orang memalsukan identitas diri hanya agar mereka mendapatkan pengakuan, penghormatan, atau bahkan diterima sebagai pasangan? Sebaliknya, cara-cara negatif di atas kamu hindari saat kamu mulai PDKT seseorang yang kamu sukai di media sosial. Tetaplah bersikap jujur dan adil semua tentang dirimu. Jangan dikurang-kurangi atau bahkan dilebih-lebihkan. Sebab jika kamu ketahuan telah membohonginya, maka jangan harap PDKT-mu akan berjalan lancar.
Pahamilah, kalau kamu menyukai orang yang jujur dan adil di dalam hidupmu, maka tentu orang yang hendak kamu incar sebagai pasanganmu tersebut pun juga menyukai hal yang sama denganmu. Yang ketiga, jangan spam jika belum merespon. Aturan lainnya yang dapat kamu perhatikan adalah dengan tidak melakukan spam chat atau calling secara terus-menerus. Biasanya hal yang terjadi saat seseorang mengirimkan chat atau pesan berkenalan kepada seseorang di dunia maya, mereka akan melakukan hal yang sama secara berulang-ulang. Ketika ternyata pesan tersebut tidak mendapatkan respon balik dari lawan bicaranya, bahkan mereka akan langsung menelponnya dengan harapan dapat berkomunikasi secara interaktif dengannya. Cara ini sangat tidak dibenarkan, terutama untuk kamu yang hendak PDKT kepada seseorang di dunia virtual. Pahamilah bahwa semua orang memiliki kesibukannya masing-masing. Artinya, dia belum merespon pesanmu bisa jadi karena masih memiliki pekerjaan yang sedang dilakukan. Tentu kalau sudah tiba waktunya, kamu akan mendapat balasan darinya. Atau meskipun mereka menyengaja tidak merespon pesanmu, tidak berarti kamu harus berulang-ulang melakukan spam chat atau bahkan menelponnya. Orang yang diperlakukan demikian tentu akan sangat risih bahkan marah. Jadi bukan malah kamu mendapat sesuatu yang bermanfaat, namun justru sebaliknya. Yang keempat, jangan minta hal privasi sebelum sepenuhnya kenal. Sobat channel Makhluk Pilihan, tidak dibenarkan jika di dalam proses awal perkenalan kamu sudah meminta hal-hal yang bersifat privatif darinya. Misal kamu minta fotonya, identitas nama dan atau alamat, atau informasi privasi lainnya. Cara ini sudah tidak wajar jika kalian masih dalam tahap perkenalan. Lakukanlah cara-cara yang relevan sesuai dengan situasi dan kondisi serta status kalian berdua saat ini. Misal kalian dapat saling bertukar hobi, kebiasaan, atau hal-hal menarik lainnya. Temukan terlebih dahulu kecocokan kalian satu sama lainnya, hingga pada akhirnya kalian telah dibawa kepada suatu keadaan di mana kalian merasa sangat cocok dan tumbuh perasaan suka satu sama lainnya. Barulah saat itu kamu dapat memintanya untuk saling berbagi privasi masing-masing. Namun tetap saja kamu harus melihat situasi dan kondisi yang tepat. Yang kelima, hanya mengajak bertemu jika sudah akrab. Tahapan yang terakhir adalah kamu dapat mengajaknya bertemu secara luring untuk lebih mengokohkan perasaan kalian satu sama lain. Pada tahap ini, cobalah terlebih dahulu untuk mengutarakan maksud hatimu untuk dapat bertemu di dunia nyata. Lakukan ini dengan tidak terkesan memaksa dan tentu atas persetujuannya. Jika gebetanmu itu belum siap bertemu, maka cobalah untuk memahaminya. Dia mungkin masih ragu atau belum sepenuhnya berani untuk bertemu secara langsung kepadamu. Meskipun di dunia virtual dia telah merasa sangat nyaman atau cocok kepadamu. Fokuslah terhadap kenyamanannya terlebih dahulu. Jangan terburu-buru untuk berjumpa jika memang salah satu pihak di antara kalian belum sepenuhnya siap bertemu. Kamu dapat melakukan stimulasi dan rangsangan kepadanya untuk tetap terus berupaya untuk membuatnya percaya kepadamu, hingga pada akhirnya dia tidak lagi sungkan atau ragu untuk diajak bertemu. Oke, sobat channel Makhluk Pilihan, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk kita semuanya. Terima kasih.